Baik, terima kasih kepada Ibu Nana Yuliana Trianiski atas kesempatan dan juga waktu yang berharga untuk kita semua, di mana pada siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru dan juga pemahaman terkait dengan sikap positif ya. Jadi ini sangat penting untuk kita semua sadari dan juga ketahui Bapak Ibu, di mana ini adalah tahun kedua kita menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin ketika di tahun lalu kita masih meraba-raba, saya berharap sih di tahun ini kita sudah punya pengalaman lebih terkait kurikulum merdeka karena sudah berjalan 1 tahun. Dan memang sih sampai saat ini kita masih terus belajar untuk memberikan yang terbaik dan juga memahami kurikulum merdeka ini sendiri. Tapi sekali lagi kita bisa melakukannya secara bersama-sama jika kita memang ada niat untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Terkhusus di dalam kurikulum merdeka ini kan kita sudah diberikan kebebasan nih Bapak Ibu untuk memilih capaian pembelajaran dan juga hal-hal yang menurut kita esensial untuk diajarkan kepada anak-anak. Nah, di sini juga perlu kita kembangkan, salah satunya itu adalah profil pelajar Pancasilanya yang juga nanti akan dijelaskan Ibu Nana terkait kesepakatan kelas bagaimana membentuk karakter siswa sesuai dengan harapan kita bersama dan juga tuntutan kurikulum kita. Nah, saya harap nanti di sini Bapak Ibu saling memberikan masukan dan juga pertanyaan serta saran juga nanti dapat membangun kurikulum kita di SMK di Kapok Jambi, sehingga apapun yang kita rencanakan di dalam kegiatan kurikulum merdeka ini dapat berjalan maksimal dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Nah, demikian dari saya Bapak Ibu, yang pastinya kita tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi kita, khususnya dalam memahami pemahaman budaya positif. Nah, untuk lebih lanjut, hal ini akan dijelaskan oleh Ibu Nana. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Susi untuk waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah meluangkan waktu dalam penyebaran pemahaman budaya positif. Yang terhormat Ibu Susi Susanti Haryanja dan yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan tentang penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Di sini saya bukan mengajarkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah paham lah ya budaya positif. Cuman saya mau memberikan pemahaman buat Bapak dan Ibu budaya positif itu seperti apa ya. Ini ada pertanyaan pemantik buat Bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sering yang kita lakukan ataupun tidak di sekolah ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pernah nggak kita melakukan ini di sekolah? Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui jawabannya ya. Apakah itu termasuk dalam budaya positif atau tidak di sekolah kita ini? Perubahan paradigma. Paradigma kita ini kan sering berubah ya. Di sini Bapak dan Ibu punya nggak sekepal tangan? Coba saya mau minta Bapak dan Ibu kita buat ilustrasi membayangkan saja ya. Ilustrasi membayangkan. Bapak Ibu tulislah di selembar kertas apa yang Bapak Ibu anggap paling berharga sekali. Bapak Ibu kepal di sebelah tangan Bapak Ibu itu. Nah, silakan Bapak Ibu ilustrasikan apa yang menurut Bapak dan Ibu yang paling berharga sekali dalam hidup Bapak dan Ibu. Bapak ma Ibu masukkan ke dalam tangan, Bapak Ibu kepal. Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu, yang tadi Ibu Bapak kepal, jika saya iming-imingkan sesuatu, Bapak dan Ibu coba dibuka kepalnya.
Mau nggak saya kasih uang 100 juta? Bapak Ibu mau buka apa enggak? Tidak. Kalau saya iming-imingkan lagi, Bapak dan Ibu, andaikan kata saya sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu, mau nggak Bapak Ibu buka kepalanya? Bapak dan Ibu, saya angkat jadi guru tetap. Gimana? Mau apa tidak? Tidak. Ya, betul. Berarti Bapak dan Ibu sudah menguasai kontrol diri Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena yang digenggam tangan Bapak dan Ibu itu adalah bahan yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Berarti Bapak dan Ibu guru sudah mempunyai kontrol sendiri, ya. Di sini perubahan paradigma teori kontrol yaitu teori pilihan, ya. Sekarang ini ada industri guru yang suka mengontrol murid. Industri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya, kita mengontrol siswa dengan mengajak siswa, memaksakan kepada siswa untuk melakukan apa yang kita inginkan, itu akan membentuk karakter siswa. Industri yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan itu dapat bermanfaat buat anak. Dan yang keempat, industri bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Bahwa kita sebagai orang dewasa memilih hak, bahwa kita memaksa mereka boleh. Sebenarnya itu kan tidak boleh, kan? Sekarang kan banyak paradigma yang seperti ini masih sering digunakan oleh sekolah-sekolah atau kita sendiri, ya. Mungkin kita belum tahu bahwa sesuatu pemaksaan kepada seseorang itu akan berubah menjadi orang itu menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa? Nanti saya bilang negatif, ya. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat, ya. Ada paradigma stimulus respon yaitu teori kontrol pilihan. Yang namanya stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Itu yang tadi saya bilang, ya. Kita merubah orang agar berpandang sama dengan kita. Berarti kita akan memaksa, ya. Kalau sudah kita memaksa, berarti model berpikirnya antara menang dan kalah. Kita menang, mereka kalah. Betul apa enggak? Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Ini contoh lain. Sama kayak tadi Bapak dan Ibu, Bapak Ibu punya kontrol sendiri, tidak mau saya iming-imingkan, berarti Bapak dan Ibu model pikirnya sama-sama menang. Karena Bapak Ibu tidak mau dikontrol orang lain. Nah, di sini pemaksaan pada suatu bujukan itu membuat anak-anak juga bisa gagal. Itu yang bisa menyebabkan dari siswa kita yang langsung down, ya, yang langsung down dengan pemikirannya, kita paksakan mereka, ayo kamu ikut yang kita terapkan di kelas itu. Kita punya aturan yang kita buat tanpa ada aturan juga, tanpa kita omongkan dengan anak-anak. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu akan paham tadi yang dibilang Ibu Susi, kesepakatan kelas. Tapi bukan kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu, tapi adalah nanti yang akan saya jelaskan dengan Bapak Ibu, yaitu tentang paradigma perubahan paradigma perubahan dalam pembuatan kesepakatan kelas itu, yaitu kita ambil dari segi positifnya, ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai teori kontrol pilihan, ya, itu modelnya berpikir menang sama menang. Kita kan nggak mau di sana menang, di sini kalah. Pasti Bapak dan Ibu pengen kita sama-sama menang. Berarti mengajak, ya, mengajak mereka sama-sama menang. Contohnya bisa kita lihat di sini. Semua pelaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan tidak bisa orang lain mengontrol diri Anda. Ya. Nah, ini yang namanya stimulus respon. Stimulus respon itu yaitu adalah model berpikir menang dan kalah, ya. Yang kita menang, mereka merasa kalah. Kalau kita ingin merasakan sama-sama menang, berarti kita harus ada contoh yang saya berikan adalah semua pelaku memiliki tujuan yang sama. Contoh, kita sama-sama pengen jalan-jalan, ya, sama-sama pengen jalan-jalan. Yang si A pengen jalannya ke situ, yang si B pengen jalannya ke sini.
Jadi cara membujuknya gimana supaya sama-sama menang? Nah, contoh misalkan Bu Ulin pengen jalan-jalannya ke Tungkal, sedangkan Bu Susi pengen jalan-jalannya ke Batanghari. Nah, kita atur, Bu Susi kita jalan-jalan dulu yuk ke Batanghari. Kita diajak dulu jalan-jalan ke Batanghari, baru setelah jalan ke Batanghari kita ke Tungkal. Jadi posisinya kita sama-sama menang. Jangan mereka merasa kalah, kita merasa menang. Ya, itu yang dinamakan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol pilihan. Disiplin positif, ya. Disiplin positif ini, makna disiplin ini adalah belajar dengan kontrol, dengan menggali potensi kita agar tercapai sesuatu yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Ya, teori motivasinya itu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui saya sebagai posisinya di mana yang selama ini. Ya, budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sebagai nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Misalkan budaya positif yang sering kita lakukan di sini adalah literasi membaca, ya kan? Kita sering mengajak anak-anak untuk kebaikan, yaitu literasi membaca. Mengajarkan literasi membaca yang bisa contohnya dengan budaya positif yang sesuai dengan profil belajar Pancasila kita. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin ini yang artinya itu belajar. Maknanya berasal dari berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu dari bahasa luar, yaitu Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak? Ya, kita menerapkan disiplin tapi untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan mulia. Ya, berarti kalau kita masih menggunakan makna disiplin yang lama, berarti kita sebagai pemaksa kepada seseorang itu. Ya, tidak ada yang dikatakan dari stimulus tadi menang sama menang, tapi menang dan kalah. Dan akibatnya kedepannya itu anak-anak akan merasa down. Itu akibatnya. Nilai-nilai kebajikan dari universal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil Pancasila kita, ya, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, inilah nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka ini nanti semua siswa itu kita harus membuat bukan memaksakan, ya, kita harus membentuk karakter mereka dengan menjadikan mereka siswa yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tapi dengan menggunakan stimulus yang kita gunakan. Ya, jadi tidak ada kata pemaksaan. Jadi di sana nanti ada caranya Bapak dan Ibu, ya, saya ajarkan gimana supaya mereka bisa mendengarkan omongan kita tanpa harus ada kata paksa. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal, motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Kalau motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Sedangkan motivasi eksternal mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Apa saya melakukannya? Jadi kalau kita mengiming-imingkan anak, sekarang kan di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada lagi peringkat, kan?
Nah, itulah makanya disebabkan peringkat itu tidak ada supaya menghindari menghindari yang namanya tadi pemaksaan. Tapi di sini kita melakukan apa yang kita lakukan? Ya, tercapainya pembelajaran tadi. Ya, tercapainya pembelajaran tadi dengan membentuk karakter siswa. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakup memerintahkan diri sendiri. Nanti dia akan diambil dari kata-kata positifnya seperti apa. Ya, ini adalah menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kata perintah. Berarti kata perintah itu tidak termasuk dalam kata merdeka. Tapi stimulus bahasa positifnya apa? Adalah mengajak, ya. Bentuk program kebajikan. Di sini bentuk program kebajikan itu dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingatkan berapa hal. Beri pengakuannya secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, ya. Beri pengakuan itu boleh Bapak Ibu tambahkan nanti dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Saya yakin ya, Bapak dan Ibu SMA atau masih sekolah pasti juga pernah nggak yang namanya membuat kesalahan. Pasti ada kan? Pasti ada. Bapak dan Ibu masih ingat nggak kesalahan-kesalahan apa yang pernah ada di waktu Bapak dan Ibu masih SMA? Masih ada kan? Semuanya membayangkan, semuanya ini kan nggak dari Bapak dan Ibu membuat. Nah ya, sedikit cerita. Di waktu saya masih SMA, saya dengan guru MTK itu sampai bawa pengaris, ya. Pengaris itu kalau misalnya saya nggak ngerjain PR dipukul. Penggarisnya ujungnya dipukul kan. Jadi kalau tidak kerjakan pukul tangan. Nah, jadi yang teringat di benak saya seperti itulah yang akhirnya saya bawa. Begitu juga anak-anak kita sekarang. Kalau kita membuatnya juga seperti itu, mereka juga akan melakukan nanti ke depannya. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ya. Pembukanya, ini contoh pembukanya ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Itu bahasa positifnya ya Bapak dan Ibu. Saya menghargai, ya. Tidak boleh, oh kamu pintar sekali, jangan. Tapi saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman tugas di kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas saat berserakan di lantai. Jadi kita sebagai guru sekali-sekali atau mungkin kita melihat ya, terima kasih ya, anak kalian sudah membantu ibu pada hari ini. Apalagi kan anak-anak itu juga pengen diucapkan terima kasih. Berarti dia merasa, oh berarti tugas sehari ini ada bagi siswa itu merasa bangga ya, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Tindakan guru. Nah, di sini ada ya. Dari stimulus tadi, coba Bapak dan Ibu, saya mau nanya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk WhatsApp 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk tidak belajarkan pelajaran PPK. Hukuman. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ya. Mencatat 100 kali dalam satu tidak terlambat karena terlambat sekolah. Ya, itu adalah hukuman, ya. Yang tadi yang paling bawah ya, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Itu adalah konsekuensi. Karena kenapa? Siswanya terlambat 10 menit, ya, terlambat 10 menit, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang berikutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Yang namanya hukuman itu ada kata suruh, ya, suruh. Terus ada kata yang lagi mengatakan tidak lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena itu adalah hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena di sana yang namanya suatu tindakan yang kita menghukum anak, ya, tanpa ada konsekuensinya, tanpa ada aturan yang kita buat, itu akan sangat memberatkan bagi anak, ya. Akibatnya apa? Nanti akan ada akibatnya, anak akan berpikir mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu dia hanya untuk menghargai kita, tapi bukan untuk menghargai diri dia. Karena dia merasa bersalah dengan sebuah hukuman. Kalau kita terapkan dengan konsekuensi, berarti siswa itu akan berpikir, oh ternyata ini adalah konsekuensi saya karena saya terlambat. Nah, itu yang nanti akan kita buat dengan kebijakan, yaitu kebijakan universalnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Tadi kenapa yang tadi saya bilang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Karena ini adalah konsekuensi. Dibilang karena mengelilingi lapangan basket 10 menit untuk pelajaran pejok. Ini adalah konsekuensi karena ini ada aturan yang dibuat di dalam pelajaran mereka, ya. Sedangkan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Akibatnya apa? Anak akan membenci kedisiplinan, ya. Paksaan mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang sangat buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang sudah harus terjadi, ya, membuat anak malah tidak nyaman dan punya waktu pendek, menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, hilang hak, dibuat tidak nyaman, disingkat untuk sementara. Ya, ini yang namanya hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ini ingin menjadikan tujuan mulia. Nah, inilah yang kerjasamanya dengan guru BK, ya. Karena kenapa? Dari awal kan guru BK ada nggak mendata anak untuk apa sih akhir dari mereka sekolah ini mau jadi apa? Nah, itu Pak Bayu ada nggak yang mendata anak-anak cita-citamu masa depan? Nah, nanti dari sana itu Bapak Bayu itu akan berhubungan, ya, akan berhubungan dengan restitusi yang apa mereka lakukan. Jadi setiap kita menanggapi kasus mereka, kita menggapaikan mereka dengan keinginan mereka untuk mengejar masa depan, ya, supaya tidak terjadi namanya hukuman-hukuman. Ciri-ciri dari restitusi.
bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Mungkin dari BK sudah pernah belajar nggak? Dari BK? Belum ada. Kami ini Maslow. Segitiganya Maslow kebutuhan. Oh, masuk kebutuhan ya. Inilah segitiga restitusi. Itu cara pematih kita memancing anak kalau misalkan mengadakan mereka ada suatu kesalahan yang mereka lakukan. Mulailah dengan mencarikan ada cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dengan mencari contoh, ya, misalkan anak ini ada kesalahan pada saat itu dia datang terlambat sekolah, ya, dia datang terlambat sekolah. Sekarang kan siswa kita kan sering banyak tuh yang datangnya nggak tepat waktu. Nah, kita cari dengan menggunakan segitiga restitusi itu mencari apa kendala dari mereka datang ke sekolah dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka. Tanyakan, ya, di situ. Yang pertama kita menanyakan alasan dulu. Alasan mereka terlambat sekolah. Bapak dan Ibu yang balik kelas 10 untuk mencoba, saya sudah mencoba. Walaupun belum sepenuhnya itu terpenuhi, masih ada beberapa siswa. Nah, tapi di sana saya tetap ya menggali mereka supaya mereka mempunyai budaya-budaya positif ada di sekolah ini, ya. Dengan tidak mengaitkan aturan-aturan tadi yang memberatkan mereka, yang dengan teori kontrol tadi menang sama menang. Tidak ada yang teori kontrolnya yaitu menang dan kalah. Mereka tidak merasa kalah dan kita tidak merasa menang. Jadi sama-sama menang, kita sama-sama menang, sama-sama membangun mereka supaya apa? Nah, nanti ke depannya mereka punya tanggung jawab dengan diri mereka. Ya, tanggung jawab. Kamu kan pengen cita-cita seperti ini. Itu yang ingin kamu capaikan. Nah, keyakinan kelas inilah yang mau saya buat. Mungkin saya minta izin dengan Bu Susi. Mungkin nanti bisa Bu Susi di kelas 10 TKS 1 dulu membantunya. Nanti bisa Ibu coba apa gimana, kita lihat respon anak itu berapa bulan lah ya, berapa bulan, ada nggak mereka mulai menerapkan dengan diri. Karena kita kan tidak menghukum, tapi membuat mereka supaya mereka menerapkan gitu, menjaga, memberi supaya mereka mempunyai aturan tersendiri buat mereka. Jadi bukan berarti ya yang namanya sebenarnya sama. Mungkin Bapak dan Ibu nanya ya, apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ya, itu sama-sama sebenarnya aturan, tapi untuk di keyakinan kelas itu lebih ke positifnya lagi. Kalau dengan kesepakatan kelas berarti kita membuat aturan kepada mereka gitu. Kita yang mengatur mereka jadinya. Jadi lebih baik kita menggunakan keyakinan kelas supaya lebih mencerminkan nilai positif mereka. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia inilah yang untuk memenuhi yang dari keyakinan kelas kita tadi, ya. Kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, dan penguasaan. Bukan kebutuhan mereka itu dipaksa, ya. Bukan kebutuhan mereka dipaksa dan sesuai dengan yang mereka keinginan kita, tapi keinginan mereka. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berhamba kepada murid, ya. Berhamba kepada murid itu bukan kita sujud ya kepada murid, tapi pendidikan yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Masuklah Bapak, ya. Masuklah.
apa Pak Pris silakan masuk. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, penghukum itu adalah menghardik. Berarti selama ini kalau kita sering menghardik anak, berarti kita adalah sebagai posisi kontrol itu adalah menghardik. Ya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu memancing anak tadi, yang memancing anak tadi, membuat mereka berasa bersalah. Padahal mereka sebenarnya bisa kita tanyakan apa sih yang mereka inginkan. Sebagai teman, yaitu adalah ayo kita sama-sama selesaikan masalah kita ini. Sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur apa sih peraturannya dan menyesuaikan diri bila di awalnya itu apa tindak lanjutnya yang terjadi. Ya, sebagai manajer itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak dan Ibu pasti inginnya sebagai manajer kan? Nggak mungkin saya sebagai penghukum tidak mau. Misalkan contoh ya, hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk diskusi di ruang ini. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu mengetahui 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Ya, 5 posisi kontrol dalam diri kita inilah yang harus kita, apa yang harus dihindari, apa yang akan kita terapkan. Ya, kalau Bapak dan Ibu sebagai manajer, berarti Bapak Ibu sebagai menanyakan kepada mereka dengan hal yang positif. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai pemantau, berarti Bapak Ibu yang mengajak siswa untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan ini. Kelas. Habis baterai. Ada. Nah, pertanyaannya kalau sebagai guru mata pelajaran bisa nggak kita menerapkan hal yang sama? Bisa. Keyakinan pasti dalam belajar. Oh, berarti bukan harus. Ya, tapi kalau saran saya, kita sebagai wali kelas, kita ajak dulu anak-anak itu, anak-anak di kelas kita. Iya, dan anak kita dulu gitu. Karena kan di setiap kelas, kalau kita ketemu kelas lain, pasti kan saya ngajak kan kelas 10 semua ini. Iya kan? Pasti yang Bapak dan Ibu ini semua di kelas. Ibu ngajar cuma di kelas 10 kan? Ada di kelas 11. Nggak apa-apa, Kebetulan nggak apa-apa. waktunya di situ banyak. Jadi mungkin karena sering ketemu, ada rasa bosan juga anak ini Iya. kan. Nah, jadi kadang memang saya juga kadang jadinya kayak merasa saya sudah jadi manajernya gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan saya bisa bete juga, kesal juga ke anaknya kan. Tapi akhirnya endingnya kan sama-sama tidak happy. Iya. Saya tidak happy, anak juga tidak happy. Benar. Akhirnya belajar pun jadi terpaksa. Gitu. Saya benar. terpaksa mengajar, mereka terpaksa belajar. Benar. Nah, maksud saya kalau emang juga ini oke, kita terapkan di kelas 11 karena cukup banyak kan waktunya per minggu dengan mereka. Jadi saya mau coba juga di kelas 11 sekalian gitu. Dah, dengarkan semuanya, ya. Ibu pada hari ini membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas kita supaya apa? Ya, keyakinan kelas itu adalah menciptakan budaya positif di kelas ini. Budaya positif itu apa? Mentaati peraturan yang kalian buat. Supaya apa? Supaya kalian mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dari kalian sendiri ada. Ya, membangun diri kalian supaya oh, ini keyakinan kelas yang sudah saya sepakati. Berarti saya harus mengikuti seperti yang sudah saya sepakati bersama. Ya, supaya kalian tahu ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Dan di saat proses itu belajar, ya, keyakinan itu sudah ada di kelas ini. Nanti akan saya buat bannernya, biar kalian tahu itu keyakinan yang kalian ciptakan. Ya, di sini membagikan stick note. Ya, silakan kalian buat keyakinan kelas kalian masing-masing. Nanti kalian tempelkan di depan.
Ya, silakan. Ya, kalau di kemarin kan di 2 jam. Itu kan bukan jambot, kalau ini enggak. Ya, ini diri kalian sendiri. Dan ibu harap bukan ini yang diisi, tapi yang di belakangnya. Terus ya, silakan dibuat. Ya, 1 siswa 1. Setelah itu silakan ditempel di depan. Keyakinan kelas kalian apa? Apa keyakinan kamu di kelas ini bahwa kamu yakin bahwa saya akan tidak tidur di dalam pembelajaran? Ya? Boleh bebas. Silakan ditulis cepat, langsung dikumpul di depan. Sudah setengah nanti. Yang anu itu nya. Aku sama. Di saat jam pelajaran tidak boleh makan. Di saat jam pelajaran Nah, ini 1 ya, coba ambil. Ya, Rara. Yang kedua, ini sama. Ya, tidak boleh makan juga. Tidak boleh ribut. Nah, tidak boleh ribut di saat jam pelajaran dan tidak boleh bercanda. Soal lagi serius. Nah, ini antara Azara Dwi dua ya. Itu Risma tadi. Oh tadi Risma ya, ini Azara. Ya. Nah, segi positifnya dengarkan. Kenapa dibuat di saat jam pelajaran tidak boleh makan? Kenapa? Mengganggu pelajaran nggak? Mengganggu kan? Mengganggu apa enggak? Karena itu ditandakan sebagai siswa. Ya. Apakah itu namanya sopan santun? Ya, berarti kalian udah tahu ya. Yang kedua, tidak boleh ribut saat dalam pelajaran dan tidak boleh bercanda. Kalau lagi serius, berarti di saat jam pelajaran harus serius. Berarti tidak boleh ribut. Ternyata harus kompak, ya harus kompak berarti dia bersatu pelan-pelan. Sama, saya tidak makan tidak makan sama ya. Berjanji tidak akan. Saya berjanji tidak akan makan di kelas. Saya berjanji tidak akan keluar di saat jam pelajaran berlangsung. Kalau tidak keluar di saat jam pelajaran berlangsung itu apa? Hah? Tata tertib nggak? Mengikuti tata tertib di saat jam pelajaran. Di saat nah, apalagi nih? Tidak tidur, difokus, tidak tidur di saat jam pelajaran. Siapa yang dulu? Alif Indonesia. Apa salah tuh dia lempar dari jendela. Tak tidur.
lempar di dalam. Kemarin kau nanggung kayak pernah bergajah. Kebersihan kelas. Kalau kebersihan kelas itu apa? Keren udah. Hah? Selalu melakukan kegiatan piket, berarti menjaga kebersihan kelas. Jangan buang sampah di selokan. Itu samping yang ada tantangannya. Tahu.